Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Selamat datang di segmen Full Story. Pada video ini Mimin akan berikan alur cerita chapter 1106 tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Selalu di Sisimu. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan sebuah kapal super besar mendekati Pulau Egghead. Orang-orang di dalam kapal itu berkata, itu benar-benar terjadi, persis seperti yang ada di koran. Selanjutnya scene berganti ke lokasi Luffy dan beberapa prajurit marin. Di sini Luffy dengan cepat bisa mencerna makanannya. Para kruco marin pun terkejut dan menganggap kemampuan Luffy itu bukan kemampuan manusia normal. Tapi lucunya di sini mereka masih berharap bisa menangkap Yonko Luffy menggunakan batu laut. Namun niat mereka langsung terhenti ketika melihat peluru-peluru meriam Buster Call sudah menghujani Pulau Egghead. Selanjutnya kita beralih ke lokasi kapal-kapal marin di pesisir Pulau Egghead. Mereka terlihat sudah menghujani pulau itu dengan tembakan meriam. Mereka pun menganggap bisa meratakan Pulau Egghead dengan tanah menggunakan kemampuan Buster Call. Oke, scene berganti ke lokasi jatuhnya Franky, Atlas, Bonnie, dan Kuma yang siap dihujani laser oleh pasifista. Dalam momen yang tegang itu, Vegapunk asli berusaha menghubungi Atlas untuk menyampaikan sesuatu. Sementara Gorosei Sartun memberikan perintah kepada para pasifista untuk menembak Kuma dan Bonnie. Nah, selain Vegapunk dan Sartun, kita juga bisa melihat Sanji sedang berlari di udara. Sanji berharap bisa menolong Bonnie dan yang lainnya tepat waktu. Lalu beruntungnya pesan dari Vegapunk ke Atlas bisa sampai lebih dulu dan Atlas menyampaikan pesan itu kepada Bonnie. Namun di sini kita belum diberitahu ya pesan apa yang disampaikan Atlas kepada Bonnie. Tapi hal itu membuat Bonnie cukup terkejut dan matanya pun melihat harapan. Selanjutnya tanpa terduga Bonnie memberikan perintah kepada para pasifista. Bonnie berkata, "Jangan tembak kami ayah, tolong biarkan kami pergi dari pulau ini." Nah, suara Bonnie itu menggema di udara. Bahkan para kruco marin bisa mendengar suara itu di tengah-tengah serangan Buster Call. Lalu suara Bonnie itu juga diterima oleh para pasifista dalam sebuah gelombang perintah, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Dan secara ajaib, semua pasifista yang ada di Pulau Egghead langsung mengikuti keinginan Bonnie. Serangan yang mengarah kepada Bonnie dihentikan dan mereka berbalik menyerang angkatan laut, baik orang-orang yang ada di darat maupun kapal-kapal mereka yang ada di lautan. Nah, terlihat beberapa kapal angkatan laut langsung hancur ketika menerima serangan laser dari para pasifista model terbaru Mark III. Ya, Gorosei Sartun langsung memalingkan wajahnya ke arah Vegapunk. Dia tampak sangat marah dan merasa sudah dibodohi. Nah, akhirnya di sini kita mendapatkan penjelasan mengapa para pasifista itu bisa mengikuti keinginan Bonnie. Ternyata itu sudah diprogram khusus oleh Dr. Vegapunk. Ya, Vegapunk tidak tega jika Bonnie dihabisi oleh ayahnya sendiri, walaupun itu dalam bentuk pasifista. Karena ayahnya itu sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan putrinya. Karena itulah Vegapunk membuat semua pasifista punya program individualitas yang sama persis seperti Kuma. Hal itu membuat para pasifista jadi punya karakter dan kepribadian seperti Kuma. Sehingga walaupun pemimpin tertinggi dunia memberikan perintah, Kuma tetap akan menjadi ayahnya Bonnie yang selalu melindungi putrinya. Ya, selanjutnya karena sudah sangat-sangat marah, Gorosei Sartun langsung melayangkan serangan kepada Vegapunk. Kali ini serangan Sartun tepat sasaran. Salah satu kakinya berhasil menembus tubuh Vegapunk. Ilmuwan terhebat itu pun tampak terluka parah. Sartun tak mau basa-basi lagi, dia langsung menghabisi Vegapunk dengan kakinya sendiri.
Selanjutnya, Gorosei Sartun menyuruh Kizaru untuk turun tangan menghabisi Kuma dan Bonnie. Budak korporat itu pun langsung menuruti perintah atasannya. Kizaru menembakkan laser untuk menyerang Sanji, Kuma, Atlas, dan Franky. Tapi di sini anehnya serangan laser itu tidak langsung menuju kepada Bonnie. Selanjutnya, Kizaru bersiap untuk melakukan tebasan pedang ke arah Bonnie dan Kuma. Tapi sebelum menyerang, Kizaru sempat berkata, "Jika kau menyerah, ini tidak akan menyakitimu, Bonnie." Nah, pada momen krusial itu tiba-tiba tawa Luffy terdengar. Kizaru pun tampak terkejut ketika mendengar suara tawa Luffy. Lalu tangan raksasa muncul dan langsung menghantam Kizaru hingga menabrak bangunan yang ada di bawahnya. Iya, Luffy pun diperlihatkan tertawa-tawa sambil berkata bahwa perutnya sekarang sudah kenyang sehingga kekuatannya pun sudah kembali. Lalu Luffy merubah tanah di Egghead menjadi karet dan memantul-mantul di atasnya. Nah, karena tanah Egghead sudah jadi karet, maka Franky dan yang lainnya pun bisa jatuh dengan selamat. Ya, kemampuan Luffy itu pun terlihat sampai ke kapal-kapal marin yang ada di lautan. Mereka berkata jika melihat pulau Egghead bergetar. Oke, selanjutnya kita melihat Gorosei Sartun tampak marah dan Kizaru terlihat masih memegangi kepalanya yang sakit karena hantaman Luffy. Oke, scene berganti lagi ke lokasi robot kuno dan ternyata robot kuno raksasa itu perlahan mulai bangkit. Matanya mulai terbuka lebar karena suara detak jantung genderang kebebasan dari Luffy. Sementara itu, Bonnie langsung menuju ke lokasi Vegapunk yang terluka. Nah, pada momen ini Vegapunk memberitahu Bonnie bahwa sebenarnya Monkey D. Luffy itu adalah sang dewa matahari Nika. Bonnie pun tampak terkesima ketika memandang ke arah langit dan melihat Luffy tertawa-tawa sambil menunjukkan pose khas Nika. Vegapunk berkeyakinan jika Buster Call tidak akan ada artinya karena orang-orang sudah menunggu kehadiran Nika selama ratusan tahun. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai di halaman ganda terakhir di chapter ini. Bagian ini menunjukkan keadaan di sebelah utara pulau Egghead. Terlihat kapal super besar menuju ke rombongan kapal-kapal marin. Para kroco marin pun tahu jika kapal yang sangat besar itu adalah kapal legendaris yang harusnya sudah menghilang 100 tahun yang lalu. Dan kapal raksasa itu terlihat akan terus melaju untuk melibas seluruh kapal marin yang ada di hadapan mereka. Nah, kapal-kapal angkatan laut berusaha menembaki kapal super besar itu, tapi tentu saja peluru meriam mereka hanya terlihat sebesar upil bagi kapal raksasa tersebut. Nah, akhirnya kita melihat dua raksasa legendaris di kapal itu, yaitu Dory dan Brogy. Ya, ternyata kapal super besar itu adalah milik para bajak laut raksasa. Kedua raksasa legendaris itu mengatakan bahwa mereka datang untuk menemui Mugiwara no Luffy yang saat ini mereka sebut sebagai Dewa Matahari. Ya, di akhir chapter ini narator memberikan pesan bahwa harapan raksasa telah datang. Dan untuk minggu depan libur dulu guys. Oke, itu aja penyajian alur cerita untuk chapter 1106 ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih.